Selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan materi. Saya akan bagikan materi berbentuk video. Nah, jika ada anak-anak yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan ke saya melalui Google Classroom. Sekian, selamat menyaksikan video. Video kali ini akan membahas konsep esensial geografi. Tak paham? Konsep esensial geografi meliputi konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep geomorfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi areal, dan konsep keterkaitan ruang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep lokasi absolut, dan yang kedua lokasi relatif. Lokasi absolut itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur, atau dilihat secara astronomis. Masih ingat apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis horizontal yang membentang dari timur ke barat pada peta bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis vertikal pada peta bumi, atau biasa disebut meridian. Nah, kita lihat peta tersebut untuk mengetahui lokasi absolut Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, lokasi relatif. Lokasi ini dilihat secara geografis sehingga bisa berubah-ubah. Yang kedua, konsep jarak. Konsep ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jarak mutlak atau absolut, dan yang kedua ada jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak yang dihitung dengan satuan kilometer atau meter, sedangkan jarak relatif dihitung dengan satuan waktu atau jam. Paham ya? Jika jarak A ke kota B misalkan 20 km, maka jika menggunakan kendaraan apapun, pasti jaraknya sama, betul? Tapi jika pakai satuan waktu, pasti setiap orang akan punya catatan waktu yang berbeda. Pakai mobil, pakai motor, jalan kaki, pasti semuanya beda. Ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep tentang seberapa mudah lokasi tersebut bisa diakses. Misalkan, jarak dari kota A ke kota B dibandingkan dengan jarak kota A ke kota C, mungkin lebih dekat kota A ke kota B. Tetapi kemudahan akses bisa saja lebih mudah di kota C. Paham? Bisa lihat di gambar. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola adalah konsep yang berkaitan dengan susunan atau persebaran fenomena yang dipengaruhi oleh ruang bumi. Contoh, pola pemukiman dipengaruhi oleh keadaan muka bumi, misal mengikuti arus sungai, atau pola aliran sungai dipengaruhi oleh relief tanah, dan lain-lain. Yang kelima, konsep geomorfologi atau morfologi adalah konsep yang terkait dengan bentuk muka bumi akibat proses alam atau akibat manusia. Contoh, relief perkotaan biasanya datar disebabkan karena bukitnya diratakan untuk pembangunan pemukiman. Akibatnya sering terjadi banjir. Atau misal lumpur lapindo merusak pemukiman warga dan jalan tol, akibatnya aktivitas warga terganggu. Yang keenam, konsep aglomerasi. Sederhananya konsep ini sama dengan pengelompokan. Contoh, pengelompokan penduduk akibat status sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Konsep ini dinilai dari manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah bagi makhluk hidupnya. Contoh, pantai dengan banyak karang akan lebih bernilai jika digunakan sebagai pariwisata. Pegunungan lebih bermanfaat untuk pertanian, dan lain-lain. Kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini mengenai pengaruh wilayah dan kesaling bergantungan antar wilayah satu dengan wilayah lain. Contoh, penduduk kota membutuhkan beras dan pangan dari desa, sedangkan desa membutuhkan produk hasil industri dari kota, sehingga saling mengisi.
Yang kesembilan, diferensiasi areal. Konsep ini terkait karakteristik atau keadaan wilayah yang berbeda-beda. Intinya pada kata diferensi, yang artinya berbeda. Contohnya, tidak semua pulau memiliki gunung api. Ke-10, konsep keterkaitan ruang. Konsep ini berkaitan dengan keberadaan antar wilayah atau ruang berdasarkan sebab akibat. Awas, harus ada sebab akibat. Contohnya, Tersumbatnya sungai yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Baiklah buat anak-anak semua, tadi anak-anak semua telah menyaksikan video. Nah, selanjutnya saya minta kepada anak-anak semua untuk membuat ringkasan materi dari video yang telah saya bagikan, minimal 2 halaman, dan nantinya dikirimkan ke dalam grup Google Classroom. Nah, jika ada dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya mengenai materi, bisa ditanyakan melalui grup Google Classroom ataupun melalui WA kepada Sir. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan.